Assalamualaikum Indonesia. Diakui atau tidak, andalan Xiaomi yakni Poco X5 Pro bisa jadi merupakan smartphone yang paling menjanjikan untuk harga di bawah 4 juta rupiah saat ini. Namun lagi-lagi Infinix memiliki pesaing kuat untuk kelas harga yang sama, yakni Infinix GT10 Pro. Nah, dari kedua smartphone ini kira-kira manakah yang bakal lebih diminati oleh konsumen? Nah, daripada bingung, mari coba kita bandingkan kedua smartphone ini dari berbagai sisi. Dimulai dari yang nampak dulu, Infinix GT10 Pro dan Poco X5 Pro memiliki bahasa desain back cover yang sama sekali berbeda. Namun sedikit kesamaan terdapat pada bagian frame yang lebih datar atau mengotak simetris pada seluruh sisi. Poco X5 Pro menampilkan modul kamera berbentuk persegi dengan sudut membulat serta penempatan lensa kamera secara zigzag. Terdapat pula aksen berbentuk persegi dengan ukuran yang besar tempat menampung branding Poco. Untuk finishing warnanya sendiri dibuat fresh dengan warna khas Poco. Sementara Infinix GT10 Pro memiliki tampilan belakang yang terinspirasi dari Nothing Phone. Back covernya nampak memiliki aksen lekukan-lekukan yang merupakan kombinasi antara lampu LED yang bisa menyala warna-warni pada area modul kamera. Kemudian aksen-aksen lekukan lainnya telah menggunakan teknologi color changing yang artinya area ini dapat berubah warna dalam hitungan detik jika terkena cahaya. Kombinasi warna orange, hitam, dan keabu-abuan tentunya memunculkan kesan smartphone ke gaming-gamingan dan mempertegas nama GT pada smartphone ini. Penempatan lensa kameranya nampak masih mirip dengan Infinix Note 30 Pro, namun dengan bentuk modul kamera yang berbeda dan lebih berani. Beralih ke bagian depan, Infinix GT10 Pro dan Poco X5 Pro menyajikan tampilan maupun spesifikasi yang masih mirip. Kedua smartphone ini menampilkan layar datar dengan gaya dot display dengan lubang kecil di bagian tengah atas. Infinix GT10 Pro dan Poco X5 Pro telah menggunakan panel layar sejenis OLED dengan luas yang sama yakni mencapai 6,67 inci beresolusi Full HD Plus dan telah mendukung refresh rate yang mencapai 120 Hz. Sayang Poco X5 Pro masih menempatkan sensor fingerprint di bagian samping, sementara Infinix GT10 Pro telah menyematkan sensor fingerprintnya di dalam layar. Di sektor layar, kedua smartphone ini bakal mampu memberikan pengalaman yang masih mirip, begitu pula dengan urusan tampilan yang tentu saja ini kembali pada selera masing-masing konsumen. Kemiripan kembali muncul pada bagian kamera. Poco X5 Pro mengandalkan kamera beresolusi besar dengan kamera utama beresolusi mencapai 108 MP, sensor Samsung HM2 yang belum memiliki OIS. Untuk kamera pendamping lain adalah kamera ultrawide beresolusi 8 MP dan kamera makro beresolusi 2 MP. Infinix GT10 Pro juga mengandalkan kamera beresolusi besar, menghadirkan 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi besar yang juga mencapai 108 MP. Sedangkan 2 kamera lainnya masih belum diketahui resolusinya. Kemungkinan adalah kamera ultrawide dan juga kamera makro. Kemudian untuk kebutuhan selfie, Poco X5 Pro mengusung kamera beresolusi 16 MP berbanding 32 MP pada Infinix GT10 Pro yang support perekaman video hingga resolusi 1080p dan untuk kamera belakangnya sama-sama support hingga 4K 30 fps. Urusan kamera, kedua smartphone ini memiliki fleksibilitas yang masih mirip. Lanjut pada bagian dapur pacu, perbedaan muncul di sini. Poco X5 Pro menggunakan prosesor Snapdragon 778G. Ini sekaligus menjadikannya sebagai smartphone pertama di seri Redmi Note yang telah menggunakan prosesor tersebut. Sudah terbuat dengan fabrikasi 6 nanometer yang merupakan prosesor paling favorit di seri 700 tahun lalu. Sedangkan Infinix GT10 Pro diotaki oleh prosesor MediaTek Dimensity 8050, prosesor yang juga telah terbuat dengan fabrikasi 6 nanometer dengan clock speed yang cukup tinggi di kelasnya. Urusan performa, Dimensity 8050 pada Infinix GT10 Pro tentu saja sedikit lebih diunggulkan di sini. Di bagian daya, sedikit kemiripan kembali tersaji. Poco X5 Pro dibekali kapasitas baterai yang cukup besar yakni 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian berdaya maksimal hingga 67 Watt. Sementara Infinix GT10 Pro meski baterainya juga memiliki kapasitas mencapai 5000 mAh, tetapi teknologi pengisian ulangnya sedikit lebih lambat berdaya maksimal 45 Watt. Namun Infinix GT10 Pro punya fitur spesial yakni bypass charging atau mengisi langsung pada motherboard tanpa mengisi ke baterai yang tentu saja tak dimiliki oleh Poco X5 Pro.
Begitu pula dengan urusan fitur pelengkap, keduanya juga masih mirip. Infinix GT10 Pro dan Poco X5 Pro sama-sama telah dibekali dengan dua speaker stereo. Keduanya pun juga masih dibekali dengan jack audio dan NFC. Namun seperti biasa, Poco memiliki kelebihan lain, yakni adanya IR Blaster dan sertifikat IP53 yang membuatnya tahan terhadap cipratan air. Terakhir, harga. Poco X5 Pro telah hadir resmi di pasar Indonesia. Poco X5 Pro dijual dengan harga promo Rp3.799.000 dengan memori 6/128 GB. Sedangkan varian 8/256 GB dijual dengan harga promo Rp4.299.000. Dan berikut ini adalah daftar lengkapnya. Sedangkan Infinix GT10 Pro baru dirilis di pasar India. Di sana smartphone ini dijual dengan harga promo Rp17.999 atau jika dirupiahkan sekitar Rp3,3 juta. Sayang belum diketahui kapan smartphone ini akan dirilis di pasar Indonesia. Kita tunggu saja. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Mending beralih ke Infinix GT10 Pro atau tetap dengan Poco X5 Pro saja? Langsung tulis saja di kolom komentar. Boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.